Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan menggunakan SPSS untuk menguji atau menganalisis mengenai tentang normalitas, linearitas, homogenitas, validitas, dan reliabilitas dari contoh soal yang saya ambil dari kedua kuesioner ini, teman-teman. Jadi saya menggunakan kuesioner tentang mengukur kepuasan siswa mengenai tentang kebutuhan layanan bimbingan konseling dan kepentingan layanan bimbingan konseling. Jadi di sini ada 21 responden, teman-teman. 21 responden dengan item sebanyak 79 item per orang. Jadi oleh karena itu mari kita langsung lanjut pada langkah-langkah untuk menguji normalitas. Ini normalitas dulu ya. Normalitas. Jadi teman-teman di sini kita ambil totalnya saja, teman-teman, untuk dimasukkan ke SPSS. Setelah itu ini sudah dimasukkan ke SPSS, teman-teman. Data yang tadi kita sudah ambil total. Kedua, ini ada kebutuhan. Variable view-nya di sini namanya kita kasih nama kebutuhan kepentingan, sehingga di sini ada. Nah, ini bagian data kebutuhan sesuai dengan yang total yang kita ambil di sini. Kepentingan pun sebaliknya kita ambil juga totalnya. Setelah itu data view-nya di sini teman-teman nanti taruh ordinal ya, karena ini kita menggunakan contoh soal mengenai tentang kuesioner yang mengukur tingkat kepuasan siswa. Oke, habis itu kita lanjut ke analisis. Teman-teman pertama teman-teman pergi ke regression, terus klik linear. Nah, di sini teman-teman kebutuhannya teman-teman pindahkan ke independen, sedangkan kepentingannya teman-teman pindahkan ke dependen. Oke, jangan salah tempat ya. Kebutuhan ke independen, kepentingan ke dependen. Di bagian save ada bagian tertentu yang kita harus checklist, yaitu di sini. Di sini kita harus checklist bagian yang ini. Ini bagian apa itu? Unresized. Setelah teman-teman mengklik ini, terus teman-teman langsung tekan continue saja, terus tekan OK. Nah, setelah muncul seperti begini, teman-teman klik ini, terus regression, tekan delete saja, teman-teman. Delete. Dan teman-teman tekan ini kembali, OK. Ketika sudah begini, kembali lagi teman-teman tekan analisis. Setelah analisis, teman-teman tekan di non parametric test. Setelah itu legasi dialog. Teman-teman pilih yang ini 1 sampel KS. Nah, di sini teman-teman hanya memindahkan yang bagian ini ya. Ini 2 jangan, yang ini saja. Teman memindahkan yang ini. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, oke. Jadi Kolmogorov ini salah satu uji dari parametrik ya, teman-teman. Jadi di sini signifikan dari 2 arah. Di sini 2 tilde ini 2 arah, teman-teman. Jadi signifikan yang dihasilkan dari sini itu 0,200. Sehingga pada penjelasan yang di makalah bahwa pada uji normalitas ini, teman-teman, pada uji normalitas sabar ya. Nah, pada uji normalitas di sini jika p-value-nya dia lebih besar dari 0,5, maka data tersebut dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Tetapi ketika p-value-nya
kurang dari atau sama dengan 0,05, berarti datanya dapat dikatakan tidak normal. Tetapi yang kita dapat di sini bahwa signifikan dari dua arah dari data tersebut yaitu 0,200, berarti dia lebih besar dari 0,25, sehingga kedua data tersebut untuk bagian normalitas kita bisa katakan bahwa data tersebut dapat dinyatakan memiliki hubungan dan berdistribusi normal. Oke. Yang berikut di sini teman-teman, kita lanjut pada uji linearitas. Di sini uji linearitas ya teman-teman. Uji linearitas. Jadi di sini ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini merupakan uji yang digunakan untuk menentukan apakah hubungan dua variabel X dan Y atau tadi kebutuhan dan kepentingan dapat dimodelkan dengan garis lurus fungsi linear. Tujuannya ini itu untuk menilai kelayakan penggunaan regresi linear, menghindari overfitting dengan model non-linear jika hubungannya sebenarnya linear. Oke. Ini interpretasi hasilnya teman-teman ya. Ini yang kita akan lihat nanti hasil akhirnya. Jika value deviation from linearity-nya dia lebih besar dari 0,05, berarti dinyatakan hubungannya ada linear. Tetapi sebaliknya jika p-value-nya kurang dari 0,05 atau sama dengan 0,05, itu dapat dipertimbangkan modelnya non linear atau tidak linear, teman-teman. Di sini kita langsung coba saja. Yang pertama, sabar. Kita buka di sini. Saya juga sudah apa datanya. Aduh, sabar ya, teman-teman. Sabar. Laptop charger. Oke, sabar, apa kamu tadi? Ini masih. Oke, ini masih terrecord. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini sabar, saya buka filenya dulu. Di sini. Oke, sabar. Di sini datanya sama juga, kita ambil dari sini ya teman-teman tadi. Untuk menguji linearitasnya dia. Nah, di sini sabar, kita sabar ya teman-teman. Nah, di sini tadi kita sudah melihat di sini metode pengujiannya itu bisa menggunakan ANOVA, menggunakan dua sumber varian, scatter plot atau residual plot, dan untuk memvisualisasi hubungan dan pola penyebaran. Oke. Jadi di sini kita masukkan ulang saja datanya teman-teman. Data barunya saja kita buat baru.
kita buat baru saja teman-teman untuk menguji linearitasnya dia. Sabar. Oke. Di sini kita masih yang sama. Kita salin data yang sama untuk bagian kebutuhan. Salin saja Bapak. Sabar data dan laptop. Oke. Setelah itu kita salin, copy, terus pindahkan ini. Nah, ini sama, kita ganti kebutuhan seperti yang tadi, variabel kepentingan. Setelah itu ini kita ganti desimalnya, kita ganti 0. Setelah itu labelnya kita kasih nama saja skala kebutuhan. Di bawah itu skala kepentingan. Nah, sesudah itu setelah kita menamai ini, kita karena berujung datanya tadi mengukur ini apa tentang kuesioner, kita pakai ordinal, data ordinal itu. Nah, datanya sudah masuk nih, sudah. Ini ada 21 responden. Pastikan kembali teman-teman, awas lebih takutnya tidak sesuai dengan teman-teman punya itu tadi. Kenapa kita pakai ordinal? Sekali lagi mengingatkan bahwa ini kita pakai data kuesioner untuk data mengukur kepuasan siswa. Setelah itu teman-teman klik ini, kembali lagi ke analisis, terus klik compare means, habis itu klik ini. Setelah itu teman-teman seperti yang tadi, teman-teman ini yang pertama kebutuhan pindahkan di sini, kepentingan pindahkan di sini. Jangan sampai salah posisi ya. Seperti biasa tadi, seperti yang sama, kebutuhan di sini bagian independent list, sedangkan skala kepentingan di bagian dependent. Di sini teman-teman bisa melihat kembali, dan juga di sini teman-teman harus checklist bagian ini, test for linearity. Dan kita akan menguji linearnya. Situ continue, terus tekan OK. Nah, sini teman-teman kita akan fokus pada linearnya. Pada tadi kita fokus pada signifikannya nih. Signifikannya di sini, signifikannya itu bagian deviation from linearity itu 0,241. Jadi berdasarkan ini yang kita baca tadi, bahwa jika p-value-nya lebih dari 0,05 memiliki hubungan linear. Sabar. Nah, di sini 0,241 berarti dia lebih dari 0,5 tingkat signifikannya, teman-teman. Jadi di sini memiliki hubungan linearity ya.
Oke. Terus teman-teman kita lanjut pada uji homogenitasnya. Kita lanjut pada uji homogenitas. Kita kembali dulu. Kita kembali kepada data awal. Saatnya kita beralih ke uji homogenitasnya, teman-teman. Di sini kita tadi pakai data ini. Tetapi di bagian uji homogenitas, teman-teman, ini agak lain ya. Yang dimana nanti saat kita besarkan ini, besarkan. Nah, di bagian uji homogenitas, teman-teman sebelum memasukkan data di SPSS, teman-teman harus membuat seperti begini. Membuat hasilnya itu terurut dengan mempunyai masing-masing kode kelas. Misalnya urutan data yang pertama dari kuesioner yang skala pertama itu kode kelasnya itu 1. Jadi urutan kode kelasnya 1. Terus lanjut yang kedua itu sudah masuk pada hasil dari kuesioner yang kedua skala kepentingan. Jadi dia lanjut berurutan ke bawah gitu, teman-teman. Tetapi yang membedakan kode kelasnya 2. Setelah itu teman-teman salin datanya, salin terus ke bawah semua. Ini untuk uji homogenitas ya. Terus salin semua ke bawah. Nah, terus kita copy. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu materinya. Jadi ini uji homogenitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kelompok-kelompok data memiliki varian yang sama. Namanya juga homogenitas, berarti tak luput dari tingkat mempersamakan sebuah data, atau homogenitas ini lebih menitik beratkan pada suatu kesamaan, teman-teman. Oke, tujuannya itu untuk memenuhi asumsi homogenitas untuk uji ANOVA dan regresi. Kedua, menghindari bias pada uji yang mengasumsikan variasi yang sama. Asumsinya ini kelompok data berasal dari populasi yang berbeda namun memiliki variasi yang serupa. Nah, ini yang interpretasinya sama juga. Jika p-value-nya atau tingkat signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka variasi antar kelompoknya itu memiliki tingkat homogen. Tetapi jika p-value-nya atau tingkat signifikannya itu kurang dari atau sama dengan 0,05, maka dapat dinyatakan varians tidak homogen. Dan itu dapat menggunakan uji non parametrik atau Wedge ANOVA. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah salin, teman-teman. Salin, kita buat ini baru saja. Kita buat baru. Setelah itu salin. Sabar. Sebelum salin, kita apa dulu nih? Ke variable view-nya. Setelah ke variable view, ini kita namakan dulu nih. Ini kan tadi yang bagian pertama, jadi ini kita kasih nama hasil. Yang di bawah ini kelas, kan itu kode kelas. Di sini untuk ini tidak, ini 0, ini 0. Nah, ini kita nama hasil kebutuhan dan kepentingan
kepentingan, sedangkan ini kelas. Kita di bagian value yang pertama kita klik satu di sini, kita kasih namanya skala kebutuhan. Setelah itu kita add, berikut kita klik 2, terus kita di sini ketik skala kepentingan. Oke. Setelah itu kita add lagi, kita klik OK. Setelah itu ini kita ubah saja teman-teman ke ordinal. Kita uji. Setelah itu kita kembali ke data view, kita masukkan yang tadi yang kita sudah select. Nah, tadi kan ada 21 responden, jadi 21 tambah 21 42 teman-teman. Lanjut kita analisis deskripsi. Kemudian teman-teman pergi ke explore. Setelah itu ini hasil kebutuhannya teman-teman kasih masuk di dependen, sedangkan kelas teman-teman masuknya ke sini. Oke, awas terbalik, perhatikan baik-baik dulu. Untuk hasil kebutuhannya kasih masuk ke sini, kelasnya kasih masuk ke sini. Setelah itu teman-teman ketik pods. Habis itu teman-teman centang bagian power, terus continue dan OK. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Yang bagian ini kita fokus pada ini. Tingkat test of homogeneity. Jadi nilai signifikannya teman-teman berada pada ini hasil kepentingan dan kebutuhan ini. Kepentingannya berada di atas lebih dari 0,05. Berarti kedua hasil dari skala kebutuhan dan kepentingan ini dapat dinyatakan sesuai dengan apa yang dicantumkan pada materi, yaitu jika p-value-nya lebih besar dari 0,5 berarti variansinya dapat dikatakan memiliki sifat homogen antara kelompok data tersebut. Sehingga di sini signifikannya berada pada lebih dari 0,05. Jadi kedua hasil dari skala tersebut memiliki tingkat homogenitas. Oke, yang berikut kita masuk pada menguji validitas. Nah, uji validitas ini teman-teman. Untuk uji validitas, sabar. Kita ke menu file baru lagi. Oke, terus teman-teman tekan O. Sabar, saya buka dulu.
Nah, ini teman-teman. Di sini saya sudah masukkan data dari sabar. Kita lihat di sini. Ini agak beda ya teman-teman kalau menguji validitasnya. Nah, ini saya sudah masukkan data dari bagian skala kebutuhan. Nah, ini agak lain ya teman-teman. Di sini nih kita harus masukkan semua, dan untuk variabel view-nya, karena ini kebetulan banyak, teman-teman harus mengubah ini. Nah, namanya itu harus x1, x2, x3. Ini nama-nama itemnya teman-teman. Sampai 79 teman-teman. Dan datanya wajib diubah ordinal ya teman-teman. Ini harus wajib diubah ordinal ini semuanya. Karena di belakang angka terdapat 2 nol, sehingga bagian desimal kita tetap taruh 2 teman-teman. Oke, sabar. Oke, setelah itu teman-teman, setelah perhatikan baik-baik bagian ini, teman-teman kembali ke data view, tekan analisis, correlate, terus bitrate. Setelah itu teman-teman memindahkan semua ini, pindahkan. Oke, sudah, kecuali ini bagian total, teman-teman kembalikan ke sini. Sabar, bagian total ini masukkan saja teman-teman. Bagian total salah, oke, manual. Jadi totalnya tetap masukkan semua di sini. Hasil itu klik, teman-teman klik style. Oke, ini oke. Teman-teman klik option. Setelah klik option, teman-teman ini pastikan jangan ada yang diklik ya. Ini juga jangan ada yang dirubah-rubah. Terus bagian ini juga jangan dirubah-rubah juga teman-teman. Lepaskan saja. Setelah itu teman-teman klik OK saja. Setelah klik OK, nah di sini ini nih penjelasan validitasnya. Ini penjelasan validitas dari setiap item teman-teman. Nah, karena macam sabar, kita kembali ke ini. Kita baca dulu materinya untuk uji validitas. Validitas untuk menguji menunjukkan sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas ini dia menguji misalnya dari item-item yang sudah dibuat itu, apakah sejauh mana dia menunjukkan item itu tuh akurat dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi misalnya dia mau mengukur tingkat kepuasan siswa. Jadi dari item itu kita uji validitas, apakah dari item itu akurat untuk menguji tingkat kepuasan siswa tersebut teman-teman. Nah, ini
kriterianya atau interpretasi hasilnya. Jika R lebih dari 0,30 berarti itemnya dinyatakan valid. Tapi kalau R-nya kurang dari 0,30 itemnya perlu direvisi atau bila perlu dihapus. Kita lihat di sini. Ini nih ada R-nya atau persen. Sabar, teman-teman. Di sini ada tingkat signifikannya. Persen korelasi. Persen korelasinya ini tingkat signifikannya ini kebanyakan. Sabar. Kita lihat langsung di totalnya. Nah, jadi dari berdasarkan ini banyak item masih tidak semua valid. Benar. Tidak semua valid. Dan juga teman-teman kalau mau menguji ini harus pastikan apakah N jumlah datanya itu 21. Oke. Tapi kalau kita mulai dari persen correlationnya dia, hubungan validitasnya dia, ini item, misalnya ini nih, 1, ini dia lebih dari 0,30. Ini 0,1 ya teman-teman, ini 0,1, jadi ini tidak valid. Selebihnya ini persen correlationnya itu lebih dari 0,30 sehingga item-itemnya dinyatakan valid. Kalau semacam ini nih 0,00 min 0,45 ini tidak valid berarti itemnya teman-teman. Kita lihat dari sini saja. Karena sesuai persyaratan tadi jika korelasinya atau R-nya itu lebih dari 0,30 itu dinyatakan valid. Ini valid, ini tidak valid, min tidak valid. Selebihnya valid. Seperti juga item-item pada yang lainnya teman-teman. Kurang lebih seperti begitu uji validitas teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari awal analisisnya. Sabar. Kita kembali ke datanya. Macam tadi teman-teman klik ini. Mana? Correlate. Rate. Teman-teman pindahkan semua ke sini. Terus ini tidak perlu dikorek apa-apa, langsung tekan OK saja. Terus kita masuk pada uji reliabilitas. Kita masuk pada uji reliabilitas. Kita pakai yang sama teman-teman. Kita pakai contoh ini. Kita pakai satu kuesioner saja untuk uji ini sebagai contoh sehingga teman-teman ada gambaran bagaimana cara menguji SPSS, uji validitas menggunakan SPSS dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Jadi teman-teman di sini bisa klik analyze, terus teman-teman ketik scale, di situ reliability analysis yang ini. Nah, ini agak lain teman-teman. Teman-teman pindahkan ini kecuali tadi ya, ini terbalik ya. Kalau ini baru totalnya yang dikeluarkan. Ini dikeluarkan totalnya teman-teman. Terus teman-teman klik statistik, checklist bagian ini, correlation ini,
dan teman-teman klik continue terus klik OK. Nanti tunggu, nah dia muncul guys begini. Ini kita fokusnya pada center bawah. Nah ini valid. Jadi N dari 21 item reliability-nya 100% valid, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan, apa yang saya jelaskan dalam video ini, teman-teman boleh dapat memahami dan bisa mencontohi secara langsung tanpa hanya menonton dan melihat, teman-teman. Sekian dan terima kasih.